Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini, hari ini, ini kebetulan saya rekamannya udah malam hari. Kita masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kepo sekalian, beberapa bulan terakhir kita selalu dihebohkan dengan berita-berita tentang penerimaan P3K tahun 2022. Ya, banyak informasi yang beredar di media sosial, baik di media elektronik maupun media koran. Di dalam rekrutmen P3K tahun 2022 ini, bagaimana sih prosesnya? Siapa sih pesertanya? Siapa saja yang boleh mendaftar? Lalu bagaimana dengan nasib guru yang sudah lulus passing grade tetapi tidak bisa menempati penempatan karena kalah bersaing dengan guru induk barangkali, atau justru guru induk yang tersingkir karena tidak lolos passing grade? Terus bagaimana dengan guru induk yang tidak lulus passing grade? Apakah mereka masih punya kesempatan untuk ikut serta di dalam rekrutmen P3K tahun 2022? Lalu bagaimana dengan honor yang tidak pernah ikut tes? Apakah mereka juga akan mendapatkan kesempatan di tahun ini, di tahun 2022 ini, untuk berperan serta dalam rekrutmen P3K guru tahun 2022 ini? Terus bagaimana proses pendaftarannya? Oke, nah pertanyaan-pertanyaan itu mungkin sering kita tanyakan karena informasi-informasi yang masih banyak di luaran. Ini informasi yang belum yang masih simpang siur karena kabar antara satu berita dengan berita yang lain kadang-kadang salah berlainan, sehingga kita yang menerima informasi akhirnya jadi bingung mana nih informasi yang bisa kita terima. Baik, selama ini saya tidak membuat video tentang P3K tahun 2022 ini karena khawatir apa yang disampaikan masih belum benar. Takutnya masih ada peraturan-peraturan yang berubah, dan barangkali apa yang saya sampaikan hari ini pun, barangkali nanti pada saat pembukaan pendaftaran itu dilakukan akan ada perubahan-perubahan, ya, karena kebijakannya belum final untuk rekrutmennya. Tapi yang akan saya bahas adalah sekarang garis besarnya, ya, dan mudah-mudahan garis besar ini juga dapat memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian, sahabat kepo, guru honorer yang mencoba memperjuangkan nasibnya lewat rekrutmen P3K guru tahun 2022. Oke. Nah, sebelum kita melakukan pendaftaran, ingat, linearitas itu selalu diperlukan, dan persyaratan-persyaratan yang utama yang harus dimiliki oleh pelamar P3K guru tahun 2022 ini tidak terlalu jauh dengan syarat-syarat tahun 2021, yaitu syarat utamanya adalah lulusan S1, minimal ijazahnya S1 atau D4, dan formasi yang dilamar pun harus linear dengan ijazah, ya, yang akan formasi yang akan dilamarnya harus linear dengan ijazahnya. Jika dia tidak memiliki ijazah yang linear, maka harus memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan mata pelajaran atau formasi yang akan dibuka. Nah, kalau ternyata ijazah kita tidak linear, ya,
Atau kita belum S1, maka kemungkinan terbesar kita belum bisa ikut berperan serta dalam rekrutmen P3K Guru tahun 2022 ya. Nah, bagaimana sistem bisa mengetahui bahwa kita sudah memiliki ijazah S1 atau D4? Ingat, ijazahnya harus S1 atau D4 ya. Kalau memang sudah punya ijazah S2 ataupun S3, itu tidak berlaku untuk proses pendaftaran ya, karena yang digunakan adalah ijazah S1. Jadi jangan gunakan ijazah selain S1 atau D4 ya. Nah, agar sistem tahu bahwa kita lulusan S1 dan D4 ya, yang sesuai dengan promosi yang akan kita lamar, maka kita wajib melakukan perpal ijazah. Ingat tuh, wajib melakukan perpal ijazah. Nah, perpal ijazah ini dilakukan di mana? Ya, perpal ijazah ini ya oleh guru-guru ya, ini secara individu bisa melakukan perpal ijazahnya melalui info GTK. Ya, jadi bisa melalui info GTK. Silahkan buka info GTK-nya, lalu klik link perpal ya yang ada di info GTK jika belum melakukan perpal. Nah, kalau pernah melakukan perpal, lalu kita ingin melakukan perbaikan terhadap perpal yang pernah dilakukan kemarin, maka kita lakukan juga perbaikan hasil perpal. Tapi kalau perpal yang pertama kemarin itu ijazahnya sama dengan yang akan kita perpal sekarang, tidak usah lakukan perpal ya, karena kalau pada saat proses perpal perpal itu belum disetujui, maka Anda akan dianggap belum perpal. Jadi kalau tidak disetujui, maka Anda akan dianggap belum perpal, yang pada akhirnya Anda akan dinyatakan tidak valid datanya karena belum memiliki ijazah S1 atau D4. Oleh karena itu jangan sembarangan klik tombol perbaikan perpal. Ya, jangan sembarangan kalau memang sudah pernah perpal, dan perpal yang dilakukan di sana memang ijazah yang akan kita gunakan untuk melamar formasi P3K tahun 2022 ya. Jadi buka info GTK-nya, cek link perpalnya ya, kemudian lakukan perpal sampai selesai. Jadi lakukan perpal itu sampai selesai, tidak boleh setengah-setengah. Sebab kalau setengah-setengah Anda akan dianggap belum perpal. Sampai selesai, wajib. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Oke, di info GTK, status perpal itu ada beberapa ya, ada yang dikunci. Nah, kalau yang statusnya dikunci, ini adalah biasanya nicknya itu sudah terdata sebagai peserta P3K tahun 2021 dan lulus passing grade ya. Jadi kalau dia sudah lulus passing grade ya, apalagi sudah mendapatkan SK pengangkatan P3K dan sudah mendapatkan NIT, maka jangan lakukan perpal, dan di situ perpalnya pasti akan dikunci ya, perpalnya akan dikunci. Jadi jangan lakukan perpal. Nah, kalau sudah lulus passing grade terus ternyata kita tidak mendapatkan penempatan, maka nanti akan dilakukan perpal ulang kalau memang kita punya 2 ijazah. Ya, kalau kita punya 2 ijazah, misalnya kemarin kita ikut formasi bahasa Inggris, melamar bahasa Inggris. Ternyata bahasa Inggris di tahun 2022 ini sudah penuh, ya. Nah, kita akhirnya yang kemarin lulus PG, akhirnya masuk kategori lulus PG tapi tidak mendapatkan penempatan. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata seperti itu? Nah, nanti
ya, rencananya di SSCASN itu kalau dia sudah P1 tapi tidak mendapatkan penempatan, jadi tidak ada sekolah yang bisa ditempati oleh si guru tersebut, maka dia bisa melakukan perpal ulang. Nanti akan dikasih pilihan turun prioritas, ya, turun prioritas dari P1 menjadi P3, ya, atau P4, maka bisa lakukan perpal ulang ijazah. Ya, nanti kita tunggu saja, ya, kalau SSCASN-nya sudah buka, nanti akan lihat di sana. Oke, nah itu kalau statusnya sudah dikunci di info GTK. Kalau ternyata di info GTK-nya tidak dikunci, ya, tidak dikunci, maka guru dapat melakukan perbaikan perpal ijazahnya. Tapi ya tentu itu saya bilang tadi, hati-hati kalau memang ijazah kita cuma satu, ya, dan kemarin sudah perpal, tidak usah lakukan perpal ulang, ya, tidak usah melakukan perpal ulang, kecuali kalau kita akan melakukan pelamaran nanti berbeda dengan yang yang tahun 2021, yaitu kita misalnya kemarin ijazahnya cuma bahasa Inggris, sekarang ternyata kita sudah lulus ingat harus sudah lulus, ya, sudah lulus PJSD misalnya di bulan Mei kemarin lulus PJSD, ya, maka kita bisa lakukan perbaikan perpal ijazahnya. Oke. Nah, kalau kita sudah perpal terus ternyata kita perpal melalui metode upload karena data kita tidak tercantum di di Pedadikti, maka data kita nanti akan divalidasi oleh Dinas Pendidikan setempat. Nah, jadi kalau kita sudah perpal, sudah 3 hari masih belum juga di approve, maka coba hubungi admin di Dinas Pendidikan masing-masing sesuai dengan kewenangannya, ya. Kalau yang TK, SD, SMP silakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, tapi kalau untuk yang SMA, SMK dan SLB maka bisa menghubungi admin Dinas Pendidikan di tingkat provinsi. Jadi bukan ke cabang dinas, ya, tapi ke admin di Dinas Pendidikan provinsi, ya. Nah, metode perpal ini seperti kita ketahui, seperti sudah dibahas dulu di video saya tahun 2000 atau 2020 atau 2021 kemarin, saya agak lupa, ya. Nah, tentang perpal ijazah ini ada 2, yaitu metode API. Metode API ini kita tinggal pilih perguruan tinggi lalu ketik NIM, ya, maka sistem akan membaca ke API-nya Pedadikti. Nah, kalau ternyata ditemukan, perpal selesai, ya. Kalau nama sama persis, perpal selesai. Kalau namanya agak beda, maka perlu verifikasi kemiripan nama, ya. Di mana? Di Dinas Pendidikan. Itu perpal API, dan itu sebenarnya yang sangat disarankan, ya. Kalau lulusan setelah 2002, ya 2022, 2002, 2003, 2004, 2005 sampai 2022, maka sebaiknya lakukan perpalnya melewat metode API. Tetapi kalau memang lulusannya sebelum 2002, maka bisa melakukan perpalnya melalui metode upload berkas, upload ijazah, ya. Nah, nanti admin di Dinas Pendidikan yang akan melakukan verifikasi kebenaran datanya, ya. Itu metode upload perpal, itu API dan metode upload. Nah, lakukan perpal ini sebelum proses pendaftaran di SSCASN. Ingat, sebelum melakukan pendaftaran di SSCASN. Jadi ijazahnya harus sudah valid. Kalau pada saat kita mendaftar ijazah kita belum valid, perpalnya belum disetujui, maka kita tidak bisa melakukan pendaftaran. Ya, kita tidak akan bisa melakukan pendaftaran di SSCASN. Nah, dan ini saya berulang kali sampaikan, jangan lakukan perpal ijazah berulang-ulang untuk ijazah yang sama.
ya, sebab itu bisa menggantung status verbalnya, dan kalau status verbalnya tergantung maka akan dianggap belum melakukan verbal. Oke, itu untuk verbal ijazah ya, dan ini sangat penting. Oleh karena itu lakukan verbal sebelum melakukan pendaftaran di SSC ASN. P3K Guru tahun 2022 ini ya. Nah, siapa saja yang boleh mendaftar? Yang pertama yang boleh mendaftar adalah THK 2. Ya, yang bisa mendaftar adalah THK 2. Kedua, ini guru honor sekolah. Ya, honor sekolah di sekolah negeri yang lebih dari 3 tahun. Ya. Ya, ini ada yang keduanya adalah guru honor sekolah di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Oke. Terus guru honor di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun. Apa bedanya antara yang lebih dari 3 tahun dengan yang kurang dari 3 tahun? Nah, nanti kita akan bahas. Makanya jangan skip video ini, tonton sampai selesai, dan jangan lupa subscribe ya, biar subscribernya banyak. Oke. Terus jangan lupa juga share ke teman-teman sekalian. Barangkali ada teman-teman kita juga yang mau ikut mendaftar untuk P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, lalu selanjutnya siapa yang boleh mendaftar? Guru honor di sekolah swasta juga boleh mendaftar. Ya. Guru honor di sekolah swasta pun masih boleh mendaftar. Lalu siapa? Lulusan PPG. Lulusan PPG ini adalah mahasiswa yang baru lulus kuliah kemudian mengikuti program pendidikan guru ya, pendidikan profesi guru selama 1 tahun, maka dia di luar jabatan ya, jadi sebelum menjadi guru, jadi PPG prajabatan ya, dan ini biasanya dilakukan secara mandiri ya. Nah, sekarang siapa THK 2? Siapa sih THK 2? Nah, THK 2 yang dimaksud di sini, apakah harus THK 2 guru? Ya. Ternyata 3. Ya. Jadi yang mendaftar, yang bisa mendaftar sebagai guru pada rekrutmen P3K Guru tahun 2022 ini, THK 2-nya tidak harus THK 2 guru. Jadi seluruh THK 2 yang terdaftar di database BKN, seluruh THK 2 yang terdaftar di BKN. Jadi harus ada di database BKN. Kalau kita merasa THK 2 tapi ternyata tidak terdaftar di database BKN, ya kita belum bisa diakui sebagai THK 2. Terus, apakah THK 2 harus guru saja? Tidak. Ya, ini tidak. Jadi bisa dari mana saja ya THK 2-nya ya. Bisa dari pertanian, THK 2 pertanian. Sekarang ternyata dia punya ijazah pendidikan ya yang linear dengan mata pelajaran tertentu. Monggo silakan ya. Silahkan lakukan pendaftaran formasi guru P3K tahun 2022 ini ya. Terus apakah THK 2 bukan guru boleh daftar? Iya, jelas ya. THK 2 bukan guru, ya boleh mendaftar. Oke, itu yang THK 2. Lalu siapa sih yang dimaksud dengan guru honor sekolah negeri terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun? Nah, ini. Apa nih kriterianya? Ya. Pertama, bukan P1 atau P2. Ya, P2 bisa jadi. P2 juga bisa jadi terdaftar di Dapodik ya. Nah, tapi yang pasti dia bukan P1. Yang pasti bukan P1. Oke. Terus nanti apa sih bedanya P1, P2, P3? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Terus tercatat pada Dapodik selama minimal 6 semester ya. Tercatat pada Dapodik selama minimal 6 semester. Ini ini harusnya min ya. Minimal 6 semester. Ya. Nah, apakah harus berturut-turut? Tidak juga. Jadi dia tidak harus berturut-turut, yang penting tertera
di sana itu ada 6 semester dia aktif mengajar. Jadi ada 3 tahun. Ya, bagusnya sih berturut-turut ya. Ya, selanjutnya apakah wajib terus-menerus? Tidak, ya. Tidak wajib terus-menerus. Tercatat aktif pada Dapodik semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Ya. Tahun ajaran ya, ini tahun ajaran 2022-2023. Ya. Ini kurang tahun 2023-nya nih. Oke. Tercatat aktif pada Dapodik semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Ya. Nah, ini syarat ini. Jadi kalau dia ternyata memang dia mengajar 6 semester, tapi tahun ini semester ini dia tidak aktif, ya. Di tahun ajaran 2022-2023 yaitu Juli sampai Desember 2022 ternyata dia tidak tercatat di Dapodik, maka dia tidak bisa mendaftar walaupun sebelumnya dia mengajar terus-menerus, ya. Nah, kalau ini syarat sekarang yang aktif di tahun 2022 ya, di semester Juli Desember ya, Juli Desember 2022 dia wajib aktif, ya. Lalu siapa sih yang dimaksud dengan guru honors negeri yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun? Ini adalah guru-guru ya yang baru masuk kurang dari 3 tahun. Misalnya masuk ke tahun 2021 ya, Januari 2021, ya itu masih belum terhitung 3 tahun. Oke. Jadi belum bisa bisa mendaftar, tapi dia nanti akan masuk kategori yang lain. Kalau yang lebih dari 3 tahun, maka dia akan masuk P3 ya, P3. Nah, kalau yang belum dari 3 tahun, maka dia akan masuk kategori P4 ya, pendaftar umum ya. Lalu guru honor sekolah ya yang terdaftar di Dapodik bisa daftar? Bisa. Nah, ini mereka berdua ini ya akan masuk kategori P4 pendaftar umum. Begitu juga dengan lulusan PPG. Lulusan PPG pun akan masuk dalam kategori P4 pelamar umum ya. Nah, ini jadi siapa-siapa yang boleh mendaftar ya, ini kurang lebih ya. Jadi guru honor sekolah negeri yang terdaftar lebih dari 3 tahun maka nanti akan masuk kategori P3. Lalu guru honor sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun, guru honor sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik terus juga lulusan PPG, maka ketiga-tiganya akan masuk kategori P4 pelamar umum. Oke, nah itu siapa saja yang boleh melamar. Ya. Nah, selanjutnya yang pertama ya, yang proses yang pertama ini proses penempatan bagi lulus passing grade di tahun 2021 kemarin. Ya, mereka lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan penempatan karena mungkin salah bersaing dengan salah bersaing dengan guru sekolah induk ya. Atau bisa jadi karena kalah peringkat dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, pesertanya siapa? Pesertanya adalah guru yang lolos passing grade pada seleksi ASN P3K guru tahun 2021. Nah, kalau ternyata lolosan passing grade tadi jumlahnya lebih sedikit daripada formasi yang dibuka, maka akan ada ya, jadi kalau masih ada formasinya, maka akan ada pelamar berikutnya yang boleh masuk, yaitu seleksi kesesuaian verifikasi atau yang sering didengungkan ini observasi, metode observasi, yaitu mengajar guru-guru honor yang mengajar di sekolah negeri ya yang lebih dari 3 tahun tadi, dan dia akan diobservasi. Siapa yang melakukan observasi? Yang melakukan observasi terhadap si guru tersebut adalah 3 orang
Yang pertama guru senior. Ya, guru senior ini adalah guru ASN yang ada di sekolah tersebut. Jadi guru senior ini adalah guru ASN yang ada di sekolah tersebut. Nah, satu sekolah cuma diizinkan untuk satu guru senior yang menilai. Ya, nah, guru senior. Yang kedua yang menilai adalah kepala sekolah. Ya, kalau kepala sekolah, ya jelas namanya di sekolah negeri harusnya adalah PNS. Oke. Yang ketiga adalah pengawas. Oke. Ini. Nah, lalu siapa yang boleh melamar di prioritas 2 ini? Di prioritas 2 ini pesertanya adalah THK 2, lalu guru honor negeri yang lebih dari 3 tahun. Nah, jadi kalau guru swasta nggak bisa masuk sini. Guru yang baru masuk juga nggak bisa masuk P2 atau P3 ya. P2 atau P3 nggak bisa masuk sini ya. Nah, jadi ini untuk yang P3 ya. Untuk yang P3, P2 atau P3. Yang kalau P2 PHK 2-nya otomatis ya. Nah, yang P3 ini adalah untuk guru honor sekolah negeri. Ya. Nah, kalau ternyata formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah masih lebih daripada P2, P3, maka akan dibuka nanti yaitu seleksi tes, itu P4 ya, pelamar umum. Pesertanya adalah guru honor negeri yang kurang dari 3 tahun, lulusan PPG dan guru honor di swasta. Nah, ini pesertanya nih ya, yang utamakan yang ini, karena kalau yang PHK 2 dan lebih dari 3 tahun masuknya ke dalam observasi. Oke. Nah, ini jadi peserta yang bisa melamar di seleksi ketiga yaitu prioritas 4 ini adalah guru honor di sekolah negeri yang kurang dari 3 tahun, guru lulusan PPG ya. Ini lulusan PPG ini belum jadi guru ya, belum mengajar, dia belum masuk Dapodik nih ya. Terus guru honor di sekolah swasta. Nah, guru honor di sekolah swasta pun datanya harus yang ada di Dapodik. Jadi nggak bisa kalau tidak tercatat di Dapodik. Jadi wajib ada di Dapodik. Oke. Nah, selanjutnya ya. Oke, lihat. Sekarang penempatan lulusan passing grade. Ini yang banyak ditanyakan kemarin nih. Ya, banyak nanya. Lalu saya sudah lulus passing grade ya, tapi saya tidak mendapatkan penempatan ya. Lalu bagaimana nasib saya sekarang? Apakah saya bisa mendaftar? Ya, tentu saja bisa ya. Apakah harus mendaftar ulang, membuat akun ulang? Nah, itu nanti kita lihat prosesnya di SSC ASN. Siapa yang masuk ke dalam kategori ini? Yang masuk dalam kategori ini adalah guru yang telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi P3K guru tahun 2021. Ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, ini jadi yang tahap ini ya, ini tidak lagi ada ujian. Jadi orang-orang guru-guru yang sudah lulus passing grade tadi, dia tidak melakukan tes ulang. Tidak lagi dites secara tertulis seperti yang kemarin. Tidaklah ya, kalau wawancara mungkin nanti ada ya. Tapi kalau tes awal yang pakai yang pakai komputer harus pilih soal segala macam, ini sudah tidak lagi dilakukan itu ya. Dilakukan tes seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Yang pertama, harus ada kebutuhan berdasarkan analisa beban kerja ya, harus ada kebutuhan. Jadi di sekolah tersebut ada kebutuhan. Jadi misalnya guru, anggap kalau misalnya gampang itu guru kelas di SD, guru ASN-nya ada 4, kelasnya ada 6,
Maka menurut analisa beban kerja harusnya di sana ada 6 guru ASN. Guru ya, bukan kepala sekolah. Ini di luar kepala sekolah. Jadi harusnya di sana ada 6 ASN. Ternyata di sana baru ada 4. Maka berdasarkan analisa beban kerja yang tadi masih dibutuhkan 2 guru ASN. Jadi ini yang pertama, wajib adanya kebutuhan, ya, adanya kebutuhan berdasarkan analisa beban kerja. Selanjutnya ada formasi. Ya, formasi ini adalah jumlah lowongan, ya, yang dibuka oleh Pemda dan diusulkan ke Menpan. Kalau ternyata tidak ada formasinya, maka walaupun ada kebutuhan, ya tidak akan bisa mengikuti gitu loh. Misalnya di sini ada kebutuhan 10, ya, menurut analisa ini membutuhkan 10 guru kelas, ya, di kabupaten tersebut membutuhkan 10 guru kelas. Tetapi ya yang dibuka oleh oleh Pemda, formasi untuk guru kelas cuma 4. Maka 10 yang ABK tadi tidak semuanya bisa ikut serta. Apalagi sekarang juga ada yang mungkin dia tidak buka sama sekali. Maka kalau dia tidak buka sama sekali, dia tidak akan ada kebutuhan di sana. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada formasi. Kalau tidak ada formasi, walaupun banyak kebutuhannya, maka di daerah tersebut tidak membuka tidak membuka pendaftaran untuk P3K Guru tahun 2022 ini, ya. Atau misalnya kebutuhannya banyak tapi formasinya sedikit, maka itu pun berarti cuma sebagian yang bisa ikut dalam proses penempatannya nanti, ya. Nah, antara kebutuhan dengan formasi ini adalah selalu yang saling berkaitan, ya, tidak bisa terlepaskan. Ada kebutuhan tanpa ada formasi tidak bisa melamar. Ada formasi tidak ada kebutuhan juga tidak bisa melamar. Jadi di sini harus terpenuhi kedua-duanya. Ada kebutuhan, ada juga formasi yang dibuka. Oke. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ya, saya anggap sekarang formasi yang dibuka ini 10, ya, nih ya. Ini kayak saya anggap sekarang yang dibuka ini ada 10, ya, ada 10 formasi, ya. Nah, ya, kita siapkan. Ini ada keranjang PG, ya, bahasa Inggris di SMP. Ini keranjang PG ini adalah kemarin guru-guru kemarin yang tidak masuk, lulus PG, ya, lulus passing grade, ya, lulus ambang batas, tetapi tidak mendapatkan penempatan karena tidak ada formasi atau formasi yang dilamarnya sudah diisi oleh orang lain, ya. Yang pertama ada guru merah, berasal dari sekolah merah, ya. Lalu ada guru biru, berasal dari sekolah biru. Ada guru warnanya nih, ya, lim ya, limau gitu, ya. Terus dari sekolah limau. Terus ada guru hitam. Ini guru hitam ini guru yang tidak terprediksi datangnya dari mana nih, ya. Bisa jadi dari sekolah swasta. Terus ada sekolah ungu, ya, yang kemarin mungkin tidak ada gurunya yang melamar, ya, atau mungkin kemarin tidak buka formasi, atau kemarin, pokoknya intinya ini ada sekolah yang tidak ada formasi lah, ya. Terus ada guru abu-abu, ya, ada guru abu-abu, ada sekolah kuning, ya. Sekolah-sekolah ungu dan kuning ini statusnya sama, jadi tidak ada gurunya yang di sana gitu, ya. Tidak ada gurunya yang kemarin yang melamar dan lulus passing grade, atau ada gurunya melamar tapi tidak lolos, ya, tidak lulus passing grade, ya. Terus ada guru hitam lagi, ya, di tempat yang hitam, ya. Ini juga sama, yang hitam ini dia juga tidak membuka yang kemarin itu tidak ada gurunya yang melamar dan lulus passing grade. Jadi ungu, kuning dan hitam sama-sama
tidak ada guru induk yang 2021 melamar dan lulus passing grade. Tidak ada, ya. Bisa jadi karena tidak ada yang melamar, bisa jadi karena tidak lulus passing grade. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sekolah merah ini, ya. Di sekolah merah ini ada enggak kebutuhannya? Ya, analisa kebutuhannya. Ada nggak kursi di sini? Kita lihat. Ternyata di sini ada kebutuhan satu kursi. Ada kebutuhan satu kursi untuk bahasa Inggris, ya. Ada kebutuhan satu kursi untuk bahasa Inggris, ya. Sudah ada pelamarnya belum? Belum ternyata. Kalau belum, maka yang si guru merah akan langsung ditempatkan oleh sistem di sekolah merah karena tidak ada gurunya di sana. Ya, karena emang di sekolah induk, otomatis dong yang ngajar ya si merah, gitu ya. Yang ngajar otomatis si merah. Kenapa tahun 2021 dia tidak lolos? Karena di tahun 2021 sekolah merah tidak ada membuka formasi. Ya, dia punya kebutuhan tapi tidak buka formasi. Akhirnya si guru merah mendaftar di sekolah yang lain yang buka formasi. Nah, sekarang dia sudah lulus passing grade, ya. Maka oleh sistem di tahun 2022 ini dia akan ditempatkan di sekolah induknya untuk mengisi kebutuhan yang ada. Ya, nah sekarang kita lihat sekolah biru. Di sekolah biru kita lihat di sini ada 2 kursi, ada 2 kebutuhan, ya, ada 2 kebutuhan, ya. Bahkan analisa beban kerjanya di sini membutuhkan 2 guru ASN, ya, butuh 2 guru ASN. Nah, apakah si guru biru ini bisa langsung menempati? Kita lihat, ya. Ternyata si guru biru bisa langsung menempati. Kenapa? Karena 2 kursi ini memang kosong, ya. Karena si guru biru yang mengajar bahasa Inggris sebelumnya, ya, sebelumnya ini sama dengan sekolah merah nih. Jadi di tahun 2021 ini tidak ada formasi. Butuhnya 2 gitu. Nah, si guru biru lulus passing grade. Cuma karena di sekolah di sekolah induknya tidak ada formasi, dia melamar keluar. Lulus passing grade, kalah dengan guru yang induknya di luar tadi. Akhirnya dia tidak mendapatkan penempatan. Nah, tahun 2021 dia akan ditetapkan sebagai calon guru P3K di sekolah induknya, yaitu di sekolah biru. Nah, tapi masih ada kursi yang kosong. Karena di tahun 2021 kemarin yang melamar dan lulus passing grade cuma si guru biru. Mungkin ada lagi guru yang lainnya. Ya, tapi kalau kita lihat di sini, ini memang tidak ada. Berarti memang satu kursi ini memang kosong. Jadi tidak ada guru honor lainnya nih yang ngajar di sini. Butuhnya 2, tapi gurunya cuma 1. Ya, jadi bisa jadi si guru biru ini mengajar lebih dari 24 jam, ya, untuk memenuhi kebutuhan guru yang ada di sini. Nah, sehingga oleh sistem sekarang dia dianggap membutuhkan 2 guru, tapi baru bisa ditempatkan 1 guru, yaitu si guru biru. Nah, sekarang kita lihat, oke, sekarang yang kita lihat ini adalah yang LEMS, ya, yang limau nih. Nah, di limau ini ada butuh berapa guru? Kita lihat. Oh, ternyata 2 juga. Di sana butuh 2 guru. Butuh 2 guru. Analisa kebutuhannya butuh 2 ASN lagi. Ya, di analisa kebutuhannya membutuhkan 2 guru ASN. Nah, tapi yang pertama ini sudah ditempati oleh guru honor lain. Nih, yang hitam ini, ya. Ini udah ditempati oleh guru honor lain. Jadi kursi yang ada di sini cuma 1, yaitu sebagai kursinya si guru limau, ya. Karena memang dia selama ini ngajar di sana. Gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini ada 2 kebutuhan, ya. Ada 2 guru honor, yang 1 sudah lulus passing grade, yang 1 belum lulus passing grade. Nah, yang lulus passing grade masuk kriteria 1, P1, ya, maka dia akan langsung tempatkan di sini. Yang guru honor belum lulus passing grade, maka dia nanti akan masuk metode berikutnya, bukan P1. Itu akan masuk ke metode observasi. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan guru yang hitam pertama? Guru yang hitam pertama, nah, mungkin nggak dia menempati sekolah di sekolah ungu? Kan dia bukan sekolah induknya nih.
dia lulus passing grade, ya, dia lulus passing grade, tapi dia dari swasta, misalnya ya. Jadi anggaplah 3 orang ini dari swasta, ya, atau lulusan PPG, ya, swasta atau lulusan PPG. Nah, dia tidak induk di sekolah negerinya, tidak induk di sekolah negeri. Padahal di ungu ini butuh 2. Padahal di sekolah ungu ini butuh 2 guru ASN. Nah, kita lihat sudah ada penempatan belum? Oh, ternyata di sini, ya, di sini sudah ada guru honor. Jadi ini sudah ada guru honornya. 2 kursi, ya, yang dibutuhkan. Dua-duanya sudah ada guru honornya. Sehingga si guru hitam ini yang non induk ini tidak bisa ditempatkan di di sekolah ungu. Dia tidak bisa ditempatkan di sekolah ungu karena sudah ada tempatnya. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi misalnya yang abu-abu ini dengan sekolah kuning bisa nggak ditempatkan? Kita lihat, ya. Di sekolah kuning juga butuh, berkenaan analisa beban kerjanya butuh 1 kursi, ya. Tapi kita lihat sekarang, ternyata di sini sudah ada 2 guru honor. Bisa nggak nih yang abu-abu ini menempati kursi ini? Tidak bisa, karena di sini sudah ada 2 guru honor. Bahkan di sekolah kuning ini guru honornya pun berlebih. Butuhnya 1, adanya 2. Nah, ini kadang-kadang nih kejadian-kejadian seperti ini yang aneh gitu loh, ya. Orang butuhnya cuma 1 kok sampai ada 2 guru honor. Itu yang pertanyaannya, kok bisa gitu ya. Nah, tapi ini ilustrasi lah ya. Tapi ini banyak yang kayak begini gitu ya. Butuhnya 1 tapi ada 2 guru honor. Nah, oleh karena itu yang passing grade tadi nggak bisa ngambil di sini. Kenapa? Karena ya sudah ada guru honornya. Ya, jadi semangatnya untuk perekrutan 2022 ini kita tidak menggeser guru-guru honor yang sudah lama di sana. Ingat, lama itu dalam artian tercatat di Dapodik. Kalau sudah mengajar dari tahun 2015 misalnya, terus baru dimasukkan di Dapodiknya di tahun 2022 ini, maka dia belum termasuk guru lama, ya. Bahkan dia mungkin tidak masuk kategori yang bisa diobservasi karena terhitung masuk di Dapodiknya baru tahun 2022. Ya, nah, lalu bagaimana yang sekolah hitam? Oke, kita lihat sekarang ya untuk guru yang ketiga dengan sekolah hitam nih. Ya, kita lihat sekolah hitam. Ternyata dia tidak memiliki kebutuhan. Berdasarkan berdasarkan analisanya, di sana sebenarnya guru ASN sudah ada. Ya, jadi tidak butuh lagi ASN baru. Tetapi anehnya di sini ada 2 guru honor. Itu loh. Ini tidak butuh, ya, tidak ada kebutuhan, tapi ada 2 guru honor. Oke, nah, lalu bagaimana? Ya, jangankan mengambil orang dari luar, yang dalamnya saja sudah kelebihan guru gitu ya. Jadi tidak bisa passing grade ini ditempatkan di sekolah hitam. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, nah, nih lihat, kita lihat di sekolah biru sebenarnya masih ada kursi kosong nih. Ya, sebenarnya masih ada kursi kosong 1. Nah, kalau ternyata ada kursi kosong 1, harusnya bisa nggak diisi oleh orang lain? Ya, harusnya ini bisa diisi oleh orang lain yang lulus PG. Ya, ini kan ada 01, maka bisa diisi oleh yang lulus PG dengan peringkat tertinggi. Nah, kalau kita lihat sini misalnya nilainya yang hitam pertama 501, yang abu-abu 52, yang hitam kedua 212. Nah, menurut peringkat ini angka peringkat lah ya, kita anggap angka peringkat. Peringkat 52 itu lebih tinggi dibandingkan dengan peringkat 500 atau peringkat 200. Maka kursi kosong yang ada di sekolah biru ini bisa diisi oleh guru abu-abu. Oke, ini bisa diisi nih. Nah, jadi dia bisa masuk di sini. Nah, berarti di kabupaten tersebut sekarang tinggal 2 guru
yang belum mendapatkan penempatan. Ya, ini akan ada 2 guru yang belum menempati penempatan. Oke. Nah, formasinya 10. Ya, formasinya 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sementara kebutuhannya ada 8. Bisa nggak diangkat semua? Ya, kemungkinan bisa. Tapi yang lulus passing grade yang bisa diangkat sebagai guru PJ ya, sebagai P1, yaitu guru merah, guru biru, guru abu-abu, dan guru lem. Ini yang bisa langsung diangkat. Jadi nanti pada saat proses registrasi awal atau pendaftaran awal di SSSCSN ya, kemungkinan bukan daftar ya, tapi registrasi. Nah, ini dia akan langsung ditempatkan di sekolah mana yang sudah ditentukan oleh sistem. Ya, yang pertama ya, yang guru PG itu akan ditempatkan di sekolah induknya. Kalau di sekolah induknya tidak ada, maka akan dicarikan di sekolah yang negeri yang lain yang belum diisi oleh guru honorer lain. Ya, atau tidak ada guru honorernya. Ya. Nah, kurang lebih begini. Ya, ini ilustrasi yang P1. Ilustrasi yang P1-nya. Nah, oke, ini kalau formasinya 10. Kalau daerah itu membuka formasi banyak. Bagaimana kalau formasinya lebih sedikit dari analisa kebutuhan? Ya. Bagaimana kalau ininya? Ya, lebih formasi yang dibuka lebih kecil daripada kebutuhan. Oke, sekarang kita coba ilustrasikan kalau ternyata formasi yang dibuka itu cuma 2. Ya. Kalau formasi yang dibuka itu cuma 2. Kalau tadi kan 10. Nah, sekarang yang dibuka ini cuma 2. Oke. Nah, karena yang dibuka cuma 2, tentunya 4 orang yang tadi sudah kita petakan ini tidak semuanya bisa masuk dalam yang direkrut otomatis. Ya. Maka di sini tidak akan ada nanti yang sudah kita tempatan itu tidak akan diangkat, tidak akan mendapatkan NIP. Ya. Lalu bagaimana seleksinya? Yang pertama yang pasti lolos adalah yang di sekolah induk. Nah, kita cari dulu mana yang induk tadi. Oke. Kita cari yang induk. Nah, yang induk ini adalah ini yang induk nih, ya. Yang berputar nih yang induk. Nah, sekarang yang bukan induk, maka dia tidak akan mendapatkan NIP. Ya, dia langsung dihapus. Tidak mendapatkan NIP. Ya. Gugur, masuk lagi ke keranjang, ya. Nanti dia akan masuk lagi ke keranjang. Oke. Nah, tapi ini ada kursi kosong. Ya, walaupun dia kursi kosong, dia bukan induk, sudah pasti kalah dengan yang induk. Maka yang diutamakan adalah yang induk nih, 3 orang ini, gitu ya. 3 orang ini, ya, merah, biru, dan lem. Nah, ternyata formasi yang dibuka cuma 2. Yang passing grade ada di sekolah induk ada 3 orang. Butuhnya cuma 2. Nah, berarti kan 3 orang ini harus seleksi lagi. Mana yang akan lolos? Nah, kalau seperti itu, maka kembali kita lihat ke nilainya, ke urutannya, peringkatnya aja peringkat keberapa. Nah, kita lihat di sini. Yang merah peringkat 20, yang biru peringkat 63, yang lain peringkat 104. Nah, kita akan lihat peringkat yang tertinggi mana yang diambil. Sudah pasti yang merah dan biru, karena yang lain berada di peringkat ke 104. Maka yang lain gugur. Ya. Jadi yang akan diangkat sebagai P1 tahun 2022 ini adalah si guru merah dan si guru biru. Oke. Nah. Oke. Ini tidak ada proses observasi ini. Tidak ada proses observasi. Kenapa tidak ada proses observasi? Karena formasi yang dibuka lebih sedikit daripada P1. Ya, lebih sedikit dari P1. Kalau dia bukanya lebih besar dari P1, maka bisa jadi ada observasi. Gitu ya. Oke. Ini. Oke. Ini kah. Itu kalau formasi yang dibukanya 2. Sekarang
Kita ilustrasikan lagi, formasinya 10. Nah, kalau formasi 10, maka yang 4 orang ini selamat nih. Ya, merah, biru, abu-abu dan lime selamat. Semuanya akan ke proses kalau formasinya 10. Ya, karena guru yang passing grade-nya cuma ada 6. Ya, cuma ada 6. Ya. Nah, ini yang sudah ditempatkan 4 orang, ya, karena ada kursi, ya, ada kebutuhan, cuma 4 kebutuhannya. Ini kalau udah sekarang kita buka formasinya 10, kita ilustrasikan formasinya 10. 4-4-nya ini akan mendapatkan formasi. Oke, si merah oke, si biru oke, si abu-abu oke, si lime oke. Ini 4-4-nya akan mendapatkan formasi dan mendapatkan lolos, ya, lolos. Dan selanjutnya adalah proses pengangkatan sebagai P3K. Oke. Nah, ini maka dilakukan observasi. Untuk siapa observasi? Observasi itu akan dilakukan. Nah, ini nanti kita lihat. Observasi, seleksi kesesuaian verifikasi. Seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Nah, ini kan yang lulus passing grade sudah dipetakan nih 4 orang, ya. Yang 2 ini sudah kemakjulan, jadi nggak bisa lagi dia ditempatkan karena memang sudah tidak ada lagi tempat yang kosong. Ini kita buang dulu keranjangnya karena itu sudah dianggap selesai pemetaannya dan dia sudah memang tidak mungkin lagi ditempatkan karena sudah tidak ada. Maka pada saat metode observasi kita akan abaikan sekolah-sekolah yang sudah terpenuhi, ya, kebutuhannya pada tahap pertama tadi, pada tahap P1, ya. Maka yang sekolah merah sudah kita hitung, kita keluarkan, ya. Nah, kita akan coba sekarang masukkan sekolah baru, ya. Kita masukkan sekolah baru, ya. Nah, ini sekolah putih. Sekolah putih ini saya gambarkan untuk sekolah yang tidak ada guru honor sama sekali. Jadi kita pisahkan, ya. Kita pisahkan dengan contoh yang awal yang yang ada guru passing grade-nya, ya. Yang ada passing grade-nya. Sebenarnya realnya kalau passing grade tadi ditempatkan dia bisa masuk ke sini gitu, ya. Kita abaikan dulu, kita anggap sekarang passing grade yang lulus, guru-guru yang sudah passing grade sudah masuk semua ke sekolah gitu, ya. Yang tidak masuk itu karena memang sudah tidak ada lowongan lagi, sudah tidak ada kursi lagi. Ya. Oke. Nah, sekarang di sini ada 2 sekolah putih. Masing-masing sekolah putih ini butuh 2 guru ASN, butuh 2 guru ASN. Tapi di sini tidak ada guru honor sama sekali. Tidak ada guru honornya gitu. Jadi ini benar-benar sekolah yang benar-benar butuh gitu. Ya, nggak ada gurunya sama sekali. Barangkali sekarang yang ngajar pun gurunya nih, ya, guru lain gitu, ya, yang ala kadarnya, ya. Nah, lalu siapa yang diobservasi? Apakah guru putih akan diobservasi? Apa sekolah merah ini akan observasi? Ya, loh, apa yang mau diobservasi? Ya, guru sekolah putih ini ya tidak observasi. Kenapa? Karena tidak ada guru honor. Lalu yang mana yang akan melakukan observasi? Ya, yang melakukan observasi yang ada guru honornya. Ya, yang ada guru honor, yang ini tidak melakukan observasi. Ini tidak melakukan observasi, ya. Ini 2 ini tidak melakukan observasi. Ya, yang melakukan observasi adalah guru yang lain, sekolah lain, sekolah ungu, ya, sekolah kuning dan sekolah hitam. Ya, ini yang akan melakukan observasi. Loh, kan sekolah hitam tidak ada kebutuhan. Apakah harus observasi? Ya, karena di sini ada 2 guru honor. Jadi nanti penempatannya bisa jadi yang selesai diobservasi dia akan ditempat mengisi kursi-kursi kosong di sekolah putih. Sekarang yang bisa observasi itu ada sekolah lain. Sekolah lain ini akan mengobservasi si guru hitam ini 1. Ya, cuma 1 yang diobservasi. Ini guru hitam. Ya, yang ini bukan lagi observasi, ini kan P1 tadi, ya. Nah,
sekolah ungu akan mengobservasi 2 guru. Begitu nanti penempatan, ya dia otomatis menempatkan kursi-kursi yang sudah ada, ya. Nah, sekolah kuning akan melakukan observasi terhadap 2 guru. Nah, di sekolah kuning ini guru yang 2 tadi akan memperebutkan 1 kursi. Maka nilai yang terbaiklah yang menurut guru senior, kepala sekolah dan pengawas yang terbaik, yang paling cocok gitu ya. Maka dialah yang akan menempati kursi yang ada, ya, kebutuhan yang ada, untuk menempati kebutuhan yang ada. Nah, sekolah hitam ini tidak sekolah hitam ini tidak memiliki formasi, tapi dia juga melakukan observasi. Siapa yang mengobservasi? Ya, kepala sekolah, guru senior dan pengawas, ya. Nah, hasil observasi nanti guru hitam ini akan ditempatkan ke sekolah putih, ya, ke sekolah putih. Bisa jadi di sini dua-duanya, atau bisa jadi di sini 1, di sini 1. Nah, gitu ya. Jadi ini tetap melakukan observasi. Nah, hasilnya nanti akan ditempatkan di sekolah putih. Begitu. Nah, oke. Kira-kira itu untuk ininya. Nah, sekarang persyaratannya apa sih? Ya, untuk yang seleksi, yang observasi, ya, seleksi atau observasi ini dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Kalau masih ada, seperti saya bilang tadi di awal, ya. Pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Ya, yang pertama itu kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik. Mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajarannya. Ya, jadi formasinya guru kelas, maka ijazahnya harus guru kelas atau punya sertifikat pendidik guru kelas, atau yang linier dengan guru kelas, ya, S1. Hal apa saja bisa dilihat di tabel linearitas, ya. Nah, oke. Nah, untuk yang serdik yang bisa mengajar sebagai guru kelas itu bisa dilihat di Permendikbud 16 tahun 2019. Permen 16 tahun 2019, ya. Silahkan. Nah, ijazahnya harus S1 atau D4 atau sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, yang kedua, kompetensi teknis yang dinilai itu profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Ya, nah, mungkin teman-teman sekalian lebih paham daripada saya lah. Apa itu profesional, apa itu pedagogik, sosial, dan kepribadian. Yang ketiga yang akan dinilai adalah kinerja. Ya, orientasi pelayanan, ya, bagaimana sikap terhadap siswa, ya. Ya, apakah mahasiswanya cuek, galak, atau acuh tak acuh gitu, ya. Komitmen, ya. Nah, ini komitmennya apa nih? Tinggi, rendah, kurang, atau apa gitu, ya. Terus inisiatif kerja, ya, malas, harus disuruh-suruh dulu atau gak macam gitu mungkin, ya. Terus kerjasama, ya, orangnya terlalu menutup diri, tidak mau berbagi barangkali, ya, jadi bisa macam-macam nih, ya, kinerja. Nah, apakah pertanyaannya langsung begini? Tidak. Pertanyaan-pertanyaan nanti yang dilakukan dalam observasi, ya, tidak begini, ya, tidak begini bentuknya, ya. Orientasinya 10, bukan begitu penilaiannya, ya. Nanti soalnya itu soal cerita, ya, mungkin soal pertanyaan tentang kinerja kita, ya, yang tidak langsung bagaimana orientasi pelayanannya seperti ini, enggak, ya. Jadi bahasanya ya sudah menggunakan orang, ya, pakar lah, ya, sudah menggunakan bahasa pakar yang ya mereka lah yang paham lah. Saya juga kurang begitu paham karena memang soal-soalnya belum pernah lihat juga, ya. Tapi yang pasti bukan langsung orientasi 7, bukan begitu, ya. Oke, yang keempat, pemeriksaan latar belakang, ya. Pernah merundung orang enggak, pernah berantem enggak, pernah melakukan kekerasan seksual tidak, genit tidak, ya barangkali begitu, ya. Terus penyalahgunaan narkoba, mungkin pernah pemabuk segala macam gitu, ya. Nah, terus intoleransi, ya. Nah, ini nanti akan ada soal-soalnya. Soal-soal itu dibuat oleh ahli yang
ya mungkin kejiwaan, psikolog gitu ya, yang psikolog pendidikan tentunya, yang memang ahlinya di bidang itu gitu ya. Nah, selanjutnya seleksi wawancara ini mempertimbangkan integritas dan moralitas. Ya, jadi diharapkan nanti ini para yang melakukan penilaian observasi ini tidak melakukan kan, tapi sulit juga ya, saya karena kalau kita lihat contoh soal yang pernah dikasih itu sulit kalau untuk melakukan kecurangan atau apalah gitu ya, karena pada dasarnya yang ditanyakan itu adalah sesuai sih enggak sih dengan kepribadiannya gitu. Jadi nilainya bukan langsung pertanyaan-pertanyaan yang eksakta sifatnya. Oke, itu yang bisa saya bahas untuk hari ini ya. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran untuk teman-teman sekalian, baik yang sudah lulus passing grade maupun yang teman-teman honorer yang lain yang belum lulus passing grade tapi ingin ikut serta P3K. Ya, jadi untuk teman-teman sekalian yang akan ikut seleksi P3K, yang pertama lakukan pervalijasa, yang kedua lakukan pendaftaran di SSCASN. Percuma Anda menjadi honor di sana 3 tahun ya, kalau tidak melakukan perval ijazah maka tidak bisa mendaftar. Percuma juga Anda melakukan perval ijazah kalau Anda tidak melakukan pendaftaran, maka Anda pun tidak bisa diobservasi. Itu ya. Oleh karena itu, lakukan perval ijazah sekarang dan kemudian nanti lakukan pendaftaran pada saat SSCASN sudah dibuka. Oke? Mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo.